Hmm. Kan ada juga ya yang berpendapat ada salafus soleh, ada salafus Salafi soleh. wahabi. Itu salafi soleh itu yang mana? Ya salafus soleh itu ya ya sunni, ahli sunnah. Ya. Enggak, nih Agus nih katanya Enggak, dia enggak. dari salafi. Konteks salafi itu apa dulu, definisi salafi? Saya kan belum paham. Gini kan. Kita berbicara yang masyhur dulu. Yang Ya, masyhur Wahabi itu mengaku dirinya mereka adalah pengikut salaf dan mereka memberi nama diri mereka manhaj salaf ataupun salafi. Maka hari ini kami pertanyakan apakah salafi itu sesat ataupun tidak. Ya, gitu dulu Bang. ya, ya. Makanya salafinya dulu apa gitu. Yang diikuti wahabi apa itu salafi. Iya, itu salafi. Wah, yang katanya mengikuti kepada manhajus salaf. Apa? Mengikuti salaf. Tapi mereka mengkafirkan salaf. Karena gini Bang, istilah salaf itu suka dipakai di pondok pesantren ya. Kan ada pondok pesantren modern, ada pondok pesantren salafi gitu Bang. Kalau mengartikan salafi itu Yahudi, itu bagaimana dengan pondok pesantren yang salafi? Salafi. Nggak Iya, gini bang. abang Gini pernah gini. dengar gak pesantren salafi, pesantren kholafi, pesantren modern seperti itu? Pesantren salafi. Saya belum pernah mendengar pesantren salafi itu. Makanya saya tanya salafi di sini apa definisinya? Iya, salafi di sini pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang mewasafkan dirinya kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, berarti beda konteks dengan pesantren salafi. Siap, siap, siap. Lanjut. Yeah. Nah, izin turun Bang ya. Saya bukan ikut Wahabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sekarang yang Bunda. apa ini? Afwan Bunda. Ya, ya, Oke, gimana Agus? ya, yang Anda permasalahkan apa sekarang? Yang saya permasalahkan gini, kesesatan Wahabi yang mana mereka mengatakan jisimnya Allah Ta'ala, mengatakan bentuknya Allah Ta'ala, menetapkan jisim pada Allah Ta'ala, menetapkan tempat bagi Allah Ta'ala. Itu yang saya permasalahkan dalam salafi. Maka saya tanyakan, apakah itu salafi sesat ataupun tidak? Maka contoh salah satu yang menetapkan jisim pada Allah Ta'ala, akan saya beri contoh sekarang. Saya buka kitabnya nih. Saya lagi buka laptop. Okay? Ya, enggak, menurut sepengetahuan antum ini jisim itu maksudnya gimana coba? Langsung to the point ke contoh kesesatannya gitu. Di bagian mananya gitu? Ya, jisim. Anda paham jisim? Mahwa jisim? Ya, maksudnya langsung to the point jisimnya kemana gitu? Apa ke tangan Iya, atau Anda paham ke jisim. wajah? Anda dulu paham jisim. Mahwa jisim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ibu Re. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Bagus. Anda paham apa itu jisim?
Ya bahkan bagus. jisim itu bisa ditafsirkan dua makna, dua persepsi gitu. Jika Oh, jisim, saya baru dengar. itulah Coba makanya apa-apa. ada di sini kita jangan menyesatkan dulu. Kalau kita jahil, Iya, apa jisim dua definisi? Tafadhal. dua persepsi itu kalau jisim dikatakan jisim seperti tangan kita, tangan Allah itu seperti tangan kita gitu, tangan manusia, itu kita nggak terima. Tapi kalau maksud di sini jisim itu zat, itu kita terima gitu. Itulah dua Jisim persepsi. itu zat. Jisim itu zat itu definisi di mana Abang dapatkan bahwa jisim itu zat? Abang masih Di kurang mana paham Anda ya? dapatkan? Enggak. Di mana Anda bisa mendapatkan referensi jisim itu zat? Definisi seperti itu di mana? Ya, dengarkan dulu, saya ulang lagi ya. Oke. Jisim itu tafsirnya bisa global gitu, bisa dua pandangan, cara pandang. Jika jisim itu diartikan sebagai tangan seperti layaknya tangan manusia, itu kita tidak terima gitu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'un basir. Tidak ada yang serupa dengannya gitu. Tapi kalau Bisa, jisim bisa. itu diartikan Ya. sebagai zat, ya kita terima. Allah berzat. Siap. Bagus sekali hujannya. Jadi assalamualaikum dulu ya Ustadz Arli, Waalaikumsalam. Ustadz Aguste hostnya, dan Ustadz Abdul. Tertarik saya dengan penyampaian dari Aguste. Kira-kira perkataan seperti itu dinukil dari kitab apa ya? Perkataan Aguste itu dinukil dari kitab apa itu? Dan siapa yang memberi pendapat seperti itu? Kok menarik sekali katanya. Di sini makanya kita jangan jahil dulu asal kesesatan. Iya, Padahal makanya inti saya dari tidak yang kita berani. kata pun kita tidak ngerti gitu. Iya betul. Makanya saya tidak berani mengatakan ente jahil. Betul, saya tidak berani mengatakan ente jahil. Maka saya minta tanggung jawab ente. Yang ente katakan itu referensinya kitab apa, gitu kan? Biar nampak berilmu. Benar. Monggo. Siap. Monggo kan. Ya, yang penting yang tersampaikan di sini sudah dimengerti gitu. Untuk mencari referensi ya seperti masing-masing itu. di sini Jangan gitu. seperti itu. Jadi gini ya. Seakan-akan kok kita itu benar, ternyata kita tidak benar. Lah makanya untuk Ya, membuktikan kebenaran. makanya di sini juga jangan bermudah-mudahan menyesatkan gitu. Enggak, saya tidak. Makanya kalau kita bermudah-mudahan. jahil bermudah-mudahan menyesatkan, betul. padahal kita tidak Makanya mengerti saya gitu. minta, Disinilah saya minta kejahilan. tanggung jawab. Iya, saya minta tanggung jawab Tuhan untuk menjelaskan kalam siapa yang menjelaskan seperti itu. Ulama Ya mana yang menjelaskan. silakan cari referensinya. Yang penting Anda paham yang saya Jangan, katakan. kita kan sama-sama diskusi ya. Kita kan sedang diskusi. Jadi kalau nanti Tuan Safrizal berkata ya sampean boleh tanyakan dari kitab apa, nggak apa-apa. Makanya saya minta sampean memberi tanggung jawab atas yang sampean katakan. Jadi di sini kita kalau tidak terlihat jahil maka kita bertanggung jawab dengan ucapan kita. Kan seperti itu ya. Kita pun satu kalimat itu bisa kita persepsikan dua persepsi gitu. Jika kita tidak memahaminya secara utuh, Bahkan secara 5 pun kompleks. bisa, 10 pun bisa. Lah makanya itulah, saya minta makanya dari yang situ. mengajari. Makanya- Makanya saya minta yang mengajari sampean seperti itu tuh siapa? Kan gitu ya. Sampean bisa berkata-kata seperti itu sumbernya dari mana? Sampean belajarnya di mana? Kan kapasitas sampean itu apa? Kok bisa ngarang seperti itu? Ya sudah. Ya yang lain. Oh yang lain. Jadi sampean sudah nyerah. Saya serahkan ini ada Ustaz. Enggak, saya tidak nyerah. Yang penting antum di sini Kalau sudah tidak mengerti. nyerah ya sampean ya hadirkan referensi sampean itu. Sebab saya tertarik loh ya, apa argumen sampean itu kok kayaknya ada isinya gitu ya. Padahal kalau pemahaman kami semua yang disebut tangan itu jisih. Kan gitu ya. Apa yang disebut tangan itu semua jisih. Makanya dari situ jangan jahil menyesatkan orang. Nah, kan saya belum menyesatkan kamu. Makanya saya sebelum menyesatkan kamu, saya minta tanggung jawab kamu. Dari mana kamu dapat kata-kata itu? Biar nggak kelihatan jahilnya. Monggo Ustadz Ibnu Arli atau Ustadz Abdul. Monggo host, lanjut host. Oke. Mungkin Ustadz Ibnu Arli dulu. Assalamualaikum.
Saya kira Waalaikumsalam. tidak ada yang perlu saya tanggapi karena dari Agusti sendiri setelah menyampaikan jisim begini-begini tanyakan referensinya ndak tahu. Apa yang mau ditanggapi, hanya saja dia mengatakan jangan jahil. Tetapi kala ditanyakan referensinya dari mana dia ndak tahu. Mau dibilang apa? Lanjut saja. Oke. Saya nyimak saja. Gini, Bang Agus, jisim itu adalah anggota. Lalu kalaupun Salafi mengatakan yang dikatakan mujassimah adalah orang yang mengatakan Allah ada tangan tapi tidak serupa dengan tangan makhluk, itu sudah dinamakan jisim. Mana referensinya? Maka saya kutip di dalam kitab syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Salah satu referensi saya bawa. Tak lagi saya bawa banyak. Ini salah satu aja. Maka dia mengatakan qala wa hadza qaulin al mujassimati jismun la kal ajsim. Ini perkataan mujassimah adalah jisim itu tidak sama seperti jisim. Dia mengatakan Allah memiliki tangan tapi tidak serupa dengan tangan makhluk. Itu sudah namanya mujassimah. Gimana? Apakah bisa dibantah? Ataupun kalau tidak bisa dibantah, berarti Anda mengakui bahwa Salafi itu sesat. Gimana? Bagaimana antum menyesatkan sedangkan penjelasan saya tadi jisim ada dua pandangan saya antum baru dengar kan? Maka dari sini bahwa menyesatkan dulu. Iya baru dengar, maka bawa referensi. Makanya antum bawakan referensi kepada kami biar kami tahu. Oh ini Masalahnya, seperti saya membawakan referensi tadi. Iya, masalahnya antum membawa referensi sedangkan tulisan referensi itu Anda tidak tahu secara kompleks gitu, secara utuh gitu. Begini Agusti, sampean tadi kan mengatakan bahwa jisim itu ada dua pandangan. Silakan sampean paparkan pandangan pertama apa, pandangan kedua apa, kemudian rujukannya dari mana. Itu maksudnya. Kalau hanya mengatakan hilang. Ada. Turun ya. Belum. Oh, masih ada. Kalau hanya mengatakan dua pandangan kemudian kan itu tidak ada bedanya dengan kalau bahasa ya kan asbun asal bunyi saja kan begitu kan. Ya. Begitu Agusti. Kalau hanya sekedar ngomong saja anak kecil juga bisa Agusti tanpa bersandar kepada landasan. Oh begitu ya. Betul, memang begitu. Silakan sampean itu pandangan mengatakan demikian itu dari mana? Jelaskan. Kemudian sampean tadi memaparkan bahwa jisim itu ada dua pandangan, silakan jelaskan, paparkan pandangan pertama bagaimana, pandangan kedua bagaimana, kemudian sandarkanlah dengan dalil. Kalau hanya sekedar ngomong ya anak TK saja juga bisa. Iya, saya Oke, juga monggo. kalau sekedar menyesatkan pun TK pun bisa. Ini kok siapa menyesatkan? Ya monggo begini saja Gusti. Mari kita uji. Kalau sampean misalnya ya dari kelompok sampean misalnya menyesatkan atau kelompok si A menyesatkan si B atau si B menyesatkan si A, mari kita uji siapa yang sesatkan begitu. Kan begitu intinya. Benar apa enggak tuduhan itu? Baik dari pihak si A atau si B, silakan. Kalau misalnya sampean menuduh dari kalangan di luar sampean sesat atau sebaliknya dari kalangan kami menyesatkan, mari kita uji begitu aja. Ya bagus deh. Halo Agusti. Sebetulnya Agusti ini sebetulnya hanya modal nekat. Ini sering naik di komal-komal orang ini ya. Tapi ya giliran ditanyakan referensinya di mana dia nggak bisa. Modalnya dia hanya nekat saja.
Kalau tidak hanya sekedar nekat, monggo silakan sampian paparkan apa dalilnya begitu Agusti. Antum-antum sekalian ini lucu. Loh. Dipaparkan sesuatu yang logis, sesuatu yang apa ya? Untuk bantahan antum minta dalil, tapi giliran amalan-amalan amalan-amalan sesat antum, aduh, parah. Coba sampean paparkan sesatnya di mana, monggo silakan. Apa yang sampean sesatkan? Saya ikut pemikiran sampean saja. Yang kecil aja tiada rujukan, apalagi yang besar. Ini ngelantur Apanya Agusti ini. Emangnya apa yang ingin ngelantur ini disesat? hostnya gitu. Ini hostnya Assalamualaikum langsung nyesat-nyesatkan. Langsung bilang antum tahu sih, Waalaikumsalam. dikasih dua persepsi, bingung. Jadi Ustadz host bukan mengklaim salafi salah, cuma ia ingin menyampaikan apakah salafi itu sesat atau tiada. Referensinya monggo. Itu kalau sesat bagaimana? Ya kalau gak sesat ya bagaimana? Referensinya atau dalil rujukan lah. Cancel ini host. Ini bahas apa lagi? Tadi jisim sudah saya jawab itu. Itu referensinya antum cari sendiri nanti host. Begini Bang Agus. Tadi Bang Agus mengatakan bahwa jisim ada dua. Tunjukkan dulu yang ditanyakan oleh Ustadz Ibnu Arli, di mana referensi bahwa jisim itu terbagi Ya, dua. yang penting Katakan antum tadi. sudah tahu, sudah mengerti Kok yang apa yang saya sampaikan. penting. Jadi ya nanti referensi antum cari sendiri. Antum kan penuntut ilmu ini, ingin kebenaran cari sendiri itu. lah Ya, Ini- berani berbuat, berani bertanggung jawab. Bukan soalnya kita masih pemula. Iya, masalahnya di sini Nggak ada masalah di sini, nggak ada masalah. Kamu diminta tampilkan referensi itu aja. nah, silakan mau tanya apa lagi nih host? Jisim tadi udah saya jawab. Mau tanya apa lagi? saya sampean pribadi. itu yo. Wong satu aja sampean yang bicarakan sampean enggak paham. Mau tanya apa lagi? Ya udah, gak usah referensinya, rujukannya gak usah. Coba dilebarkan. Bagaimana pemahaman dua wajah yang dua itu, coba jelaskan. Saya tanya host ini. Kalau yang lain ini banyak ngelesnya ini. Referensi, Ya. sedangkan dia sendiri aja nggak mau cari referensi itu. Kita Ya. yang penting di sini hasilnya gitu. Di sini kalau Iya. mentahannya semua kita nggak akan nyampe gitu. Hasilnya Yang penting kita lewat paham rujukan. gitu. Jangan cuman sekedar klaim Wahabi sesat, Salafi sesat gitu. Cuman kita saja nggak ngerti gitu tentang akidah jisim gimana dan yang lainnya gitu. Tentang istawa gitu. Ya Kita sendiri nggak Allah. paham. Emangnya antum ya yang nggak paham ya? Atau kami yang nggak paham? Atau gini aja. Saya jelaskan Bang Agus, dalam kitab Mu'jam Lughat yang dikatakan jisim atas sur, bentuk. Dah. Saya belum ketemu jisim Zarbaini belum. Zarbaini al-Mujassimah Zarbaini ataupun al-Jisim Zarbaini belum saya ketemu. Yang ada saya ketemu jisim huwa sur. Dah, yang pertama. Yang kedua, kenapa saya mengatakan Salafi itu sesat? Yang pertama, saya kutip daripada Utsaimin, dari Utsaimin dan daripada siapa tuh namanya, Ibnu Taimiyah, yang menetapkan jisim kepada Allah Ta'ala. Termasuk Ibnu Taimiyah mengatakan Allah Ta'ala duduk seperti dia duduk, dan Ibnu Taimiyah mengatakan lagi hingga kursinya bergoyang. Itu yang pertama, mujassimah ya. Yang kedua, Utsaimin menetapkan jisim pada Allah Ta'ala tangan secara hakiki. Itu sudah mujassimah. Maka ulama ahlu sunnah bersepakat orang
yang menjisimkan Allah Ta'ala itu kufur. Sekalipun Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan bahwa tidak boleh mengkafirkan ahli kiblat illa kecuali mujasimah. Nggak, yang jadi clue masalah apa ini yang jadi clue masalah? Satu aja pembahasan. Iya, itu jisim. Ya, tentang Orang tangan, yang jisimkan. tangan yang hakiki gitu. Menurut Utsaimin. Bukan tangan haki, berbicara jisim. Jisim, paham jisim? Bentuk ataupun memberi tempat kepada Allah Ta'ala. Jadi antum Gusti menyatakan tadi bahwa jisim itu ada dua makna. Ada makna anggota, ada makna zat. Jadi sedangkan di referensi kitab Ustadz Hos, dia tiada mendapatkan dua arti daripada jisim. Oleh sebab itu, di mana referensinya? Kalau nggak bisa kasih referensi, Ini bukan lagi tentang ya terima referensi tadi. saja. Ini bukan tentang referensi tadi kata host ini. Ini tentang tangan hakiki menurut Utsaimin gitu ya. Emangnya tangan hakiki Allah ada gitu? Ya bentar dulu saya tanya sama hostnya, dia yang kasih clue masalah ini. Antum diam dulu. Ya Allah, boleh? Dari tadi referensi. Cari referensi enggak juga. Jangan marah-marah Oke, ya. bentar lagi. Jangan marah-marah. Bentar lagi kami nampakkan referensi, antum yang baca sendiri, oke? Kita lihat kemampuan daripada salafi itu bagaimana. Ya. Tafadhal, tanyakan terus. Ya ini saya mau tanya sama hostnya ini. Yang antum baca tadi tangan hakiki menurut Utsaimin itu, pemahaman Utsaimin itu gimana tentang tangan hakiki itu? Ya host silakan. Mik dulu. Tangan. Nah, paham tangan? Ya, maksud tangan hakiki dari Utsaimin itu apa? Yang dia tulis di kitabnya. Nggak tahu saya. Dia tulis tangan. Nah kan? Ini saja. Makanya di sini kita jangan Enggak, dia tulis tangan. Dia cuma menulis tangan. Dia tulis tangan. Aduh. Terus Al-Quran juga tulis kalau tangan tangan. pada Allah Ta'ala. Dengar dulu. Kalau dia menuliskan tangan kepada Allah Ta'ala. Kalau dia menuliskan tangan pada Allah Ta'ala. Apakah itu dia mengatakan lagi tapi tidak sesuai dengan tangannya makhluk? Apakah itu tidak dinamakan mujasimah? Iya, yang Anda baca tadi tangan hakiki yang antum pahami dari Iya, jawab kitab dulu. Utsaimin itu apa? Iya, tang hakiki. Iya, tang hakiki. Atau gini, saya nampakkan referensinya, antum baca. Enggak, bentar dulu nih. Maksudnya yang antum pahami dulu bentar. dari kalimat itu. Kok saya paham? Yang antum pahami sendiri. Saya nampakkan referensi ini, Anda baca ya. Bentar. Awas ngabur. Oke, bentar. Saya ambil PDF-nya. Kalau cuma tangan, Al-Quran bilang juga tangan Allah, yadullah. Makanya dari sini Yadullah. itu pandangan, cara persepsi kita memandang, bukan tentang sekedar tulisan kitabnya gitu. Berarti kalau dalam Al-Quran yadullah terus. Ya makanya dari situ Paham pandangan yadullah antum di situ gimana? bagaimana? Iya, paham yadullah di situ bagaimana? Saya tanya antum lah. Tadi antum yang mempermasalahkan tangan yang hakiki. Paham yadullah di situ bagaimana? Iya, paham yadullah di situ bagaimana? Makanya saya tanya antum duluan yang mempermasalahkan tangan hakiki. Paham. Ustaz Safrizal, kalau begini jadi berebutan ngomong. Mendingan dia kan suruh carikan referensi. Nah, antum tampilkan referensi, suruh dibaca. Selesai. Ditanya, ketika antum itu ditanya sama Agus tuh nggak pernah kalian semua mau jabarkan itu loh. Selalu kalian semua yang mau coba sepil di situ, terus nanti beliau yang ini gitu loh, nggak bakal lari. Oke, bentar. Mana ada desain tentang Ibnu Utsaimin mengatakan
Referensial, Ada kemarin, Sa. referensial terus dari tadi. Saya juga penasaran. Coba spill. Oke, bentar. Tidak ada kah? Kalau tidak ada, kita yang carikan. Ada. Tadi sore baru saya simpan, tapi bentar. Hah? Tadi kau nahat? Baik tak kau? Besok lusa baru dapat ini Agus. Enggak, sambilan saya cari, ngomong aja dulu sama Agus, sambil cari referensi tadi. Sambilan saya cari ini, bentar. Ya gini aja dulu, saya tanya ke Gusti. Kalau sampean memahami ayat kullu syai'in halikun illa wajhah itu apa, Gusti? Ya Gusti. Satu saja dulu, saudaraku Ibnu. Nanti yang lainnya lagi, karena bercampur aduk nanti, jadi susah memahaminya. Oke. Dikasih besar anunya, kemalnya Bang Safri. Bentar. Bentar. Afwan Yai, tapi ini gini ya, diskusi ini sebenarnya sudah adil sekali toh. Tidak ada yang menghujat, tidak saling keroyok. Ya saya minta nanti Agusti bertanggung jawab ya. Setelah hostnya menampilkan referensi, maka gantian ya. Tapi ini maaf, yang tadi pagi saya nggak, tadi sore saya simpan tentang tangannya yang dibaca Musaimin. Nanti saya kasih referensi, tapi ini ada lain, tapi bukan taman, tapi tentang melihatnya Allah Ta'ala dalam perspektif Musaimin. Oke, maaf kami besarin sebentar. Oke, tapi dibaca nih Agus. Cara besarin kayak mana? Oke. Salah. Coba Bang Agus dibaca, lalu dari wa amma tuh, amma. Nampak? Coba Bang Agus dibaca. Ini kitab Utsaimin nih, Syarah Akidah Wasitiyah. Coba Bang Agus.
Ini sebenarnya ini udah meleset lagi, bukan yadullah lagi, bukan tentang Enggak, ta'allah lagi. enggak, dibaca dulu melihat tentang Allah. mujasimah. Bagus, bagus ya. Iya, bentar lagi saya nampak ini. Ya. Yang penting di sini sekarang Ya. keluh masalahnya gitu. Yang disampaikan Utsaimin di situ, Kok yang penting? masalahnya apa gitu. Saya akan Iya, mujasimahnya. Iya, tentang mujasimahnya Utsaimin. Mujasimahnya Utsaimin. Kan berbicarain mujasimah, sesat ataupun tidak. Coba. Bang Agus. Ya, yang antum masalahkan apa gitu? Begini aja host, biar Mansur Sindi itu bantu baca. Itu Agustin nggak bisa. Enggak. Agustin itu nggak bisa baca itu. orang tak bisa bahasa Arab ini. Bukan Nggak nggak bisa bisa bahasa baca. Arab, nggak bisa baca. Dia baca Nggak bisa aja. bahasa Arab tapi sok tahu. Tuh. Wa amma Gimana nggak bisa bahasa? Tangan hakiki aja menurut Utsaimin dia saya bingung. baca ini. Hostnya saja tidak memahami gitu. Kalau sekedar Ini ya. baca, anak SD pun bisa baca gitu. Tapi Coba ini pemahaman aja, coba aja. yang Coba membedakan coba, dari kita coba, adalah coba, pemahaman, coba, baca, coba, baca host sekarang. bukan tanya. cara baca gitu. Coba Wa amma Agustin baca adillah. 2 kalimat saja. 2 kalimat saja Agustin. 2 kalimat aja. Ayo Wa baca. amma Enggak Agustin aja. Yang Ini penting kok- sekarang kok- keluh masalahnya gitu. Enggak, begini aja Agustin ini sok pinter aja begini. Orang kalau sekedar baca anak kecil bisa. Nah, coba saya buktikan. Sampean itu kira-kira bisa enggak? Berarti kalau enggak bisa sampean lebih pintar anak kecil loh. Enggak, tiga kalimat saja. Ayo silakan Agusti, baca. Yang saya tanya sama hostnya ini pemahaman dari Utsaimin. itu referensi Ini ada kan baca. nggak tentang tangan yang hakiki, tapi tentang Dibaca aja udah Melihat langsung Allah. baca aja satu baris aja baca. Ayo bacakan bantu baca aja. Gusti itu tak bisa baca itu. Bantu Ustaz Mansur, gimana kok? Wa amma adillatu nafatir ru'yatil aqliyati faqalu law kana Allahu yura lazima ay yakuna jisman wal jismu mumtani'un 'ala Allah ta'ala li'annahu yastalzimu tasbih wa tamsilah. Ayo aku terjemahin. Artinya bagaimana Allah itu tidak bisa dilihat. Jangan dulu. Biarkan Agus yang terjemahin. Jangan diterjemahin, biar Agus yang terjemahin udah dibacain tuh. masalahnya hostnya pun tidak tahu gitu keluh masalahnya di mana gitu. Ya silahkan keluh masalahnya di mana. Coba langsung to the point aja. Lah, kalau kayak gini kan ngapain kita diskusi orang bahlul? Kupikir aku cerdas tadi. Iya. Host izin. Orang bahlul antum saja tangan hakiki menurut Utsaimin aku nggak tahu. Biar berimbang host diskusi ini biar berimbang biar bisa dikatakan diskusi. Mungkin Agusti itu cari temennya yang agak berkualitas begitulah. Nanti saya turun. Cari Gimana temannya. agak berkualitas? Tadi sudah saya Agusti. katakan Lah, sampai jisim nggak saja lihat bisa apa, dua Agusti? persepsi, 2 pandangan. Ini hostnya saja baru tahu ini. Ngeyel ini Agusti ini. Ustadz Ibu Nurli. Ini cuma sekedar baca, cuman nggak tahu sisi Itu pandangannya di dari bawah mana. jenengan Gitu. itu Yulianto itu hebat juga itu. Bisa diminta diskusi itu Yulianto itu sama-sama dengan Aguste itu. Lebih hebat dari Aguste. Jadi sampai bisa diskusi dengan Yulianto. Kayaknya lebih menarik. Lebih enak sama Mas Yulianto kalau diskusi. Ya. Jadi biar mereka berkolaborasi saling bantu membantu. Ya, saudaraku begini. Ya enak monggo dibuka mute-nya Julianto monggo diambil alih Agusti itu. Ketika kita tahu, lebih paham dari saudara kita, dan lebih tahu mengetahui artinya, bukan berarti kita harus merendahkan saudara kita yang tidak tahu. Jabarkan dan artikanlah di situ. Ketika kita lebih tahu mengetahuinya daripada saudara kita yang lain, langsung diartikan, diberitahu kepada beliau, biar beliau yang menafsirkan seperti apa, seperti itu saudaraku Safri. Jadi bukan karena kita tahu ilmu, terus kita merasa lebih paham, lebih hebat daripada Agus ini. Ustadz pernah sebelum gini. Ustadz pernah gini.
bukan kita lebih tahu, bukan kita ingin merendahkan lawan. Iya, Karena ini Ustaz. sistemnya diskusi, kan gitu Iya, ya. siap. Mendengar dari sesumbar Aguste tadi, makanya kami rahasiakan. Maksudnya Oh, kami siap. memberi Maaf, ruang Ustaz. untuk beliau bernarasi, kan begitu ya. Siap, Bukan kami maaf. merendahkan beliau. Jadi istilahnya biar adil, diskusi itu biar apple to apple, masing-masing bawa isi. Semisalkannya hostnya membaca, ya dia membaca. Itu kalau mau adil, ya karena justru yang merendahkan itu adalah Aguste. Oh, siap. Makanya kita minta pertanggungjawab beliau. Oh, siap. Maaf, Ya, Ustaz. ya, siap. Monggo dilanjut. Mungkin Ustadz Yulianto mau menambahkan pengertian tentang jisim atau tentang tangan Allah. Tafadhol. Yang ana heran tadi Mas Agusti bilang apa? Baca aja tuh semua orang bisa, hati anak SD bisa baca. Nah, kita minta buktinya, baca dan dijabarkan itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman ini apa? Kalau saya baca buku terjemahan ini, maksudnya Nggak apa-apa. iya. Jadi gini loh. istilahnya Mungkin ada bisa referensi. diartikan gitu loh bagaimana gitu loh. Jadi gini, mazhab ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwa Allah memiliki kedua mata yang hakiki. Allah melihat dengan keduanya dengan bentuk yang layak dengannya. Keduanya termasuk sifat dzatiyah yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Udah jadi. Mungkin bisa dipahami kalau kayak gitu gimana? Oke, siap. Jadi begini ya. Boleh saya tahu siapa penulis kitab itu? Oh, ini Syekh Muhammad Soleh Al Utsaimin, Takhlis Al-Hamawiyah. Terima kasih. Jadi begini ya. Enggak, cara mengartikan gitu gimana? Iya, gini. Bagaimana kamu bisa mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah sedangkan penulis kitab itu Syekh Utsaimin? Iya. Syekh Utsaimin itu lahir tahun berapa? Kan gitu ya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka yang mengikuti Nabi, sahabat Nabi dan tabi'in. Nah, sekarang Syekh Utsaimin kok diikuti? Apakah Syekh Utsaimin itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kan gitu pertanyaannya. Ya. Gitu ya. Tapi apapun terima kasih dengan keberanian Ustadz Yulianto. Monggo diteruskan dulu biar nanti enak bantahnya. Monggo kan. Terus lanjut. Terus kalau maaf, cuman ini kalau dalil Al-Quran yang artinya berlayar dengan mata kami, pengawasan kami sebagai balasan bagi orang yang diingkari, terus gimana kayak gitu? Oke. Ini ya. Al-Quran itu diturunkan dengan lughah Arabia. Yang sampean baca itu bahasa Indonesia. Terus di mana Al-Qur'annya? Kan gitu ya. Di mana Al-Qur'annya? Ya maka kalau sampean mau mengatakan itu Al-Qur'an ya baca Arabnya. Kan gitu ya. Ya. Ya ini kan di Quran surat Al-Qamar 14. Tajri bi'a yunina jaza. Oke, tajri bi ayunina Ya. liman gitu ya. Karena kafiro. Ya, kafiro. Ya. Itu artinya apa? Ya. Tajri bi ayunina jayaan liman kana kafiro gitu ya. Ya, kafiro. Kalau diartikan bagaimana kayak gitu? Kalau versi dari kalian gitu loh. Ya, siap. Mungkin Abu Yainah ada referensi tentang Arabnya? Ayat apa? Surah berapa? Surat Kang anu tengah cari. ayat 14. Az-Zariyat toh? Dari Al-Qamar. bukan iktarobati samaun Al-Qamar. Al-Qamar. Juz 26 ya. Juz 27 ya.
itu tajri bi ayunil jajaan auliman kana kafuro wa hamalnahu ala dati alwahi gitu ya Ustadz Yulianto. Itu Saya nyampe kafiro doang ini ayat 14. Kang itu 14 bacanya salah. 14. Kang Yulianto Gimana? bacanya juga salah, bukan kafiro, bukan. Bukan kafiro kan? Au kafuro. Bukan kafiro, kufiro. Oh iya kufiro, Oh, ya maaf kufiro. kufiro. Kufiro, ya. Kufiro, ya. Ya tajri bi ayunil jajaan liman kana kufir. Kan gitu ya satu ayat ya. Ya. Iya. Emang berani Pak Yulianto, ada referensi bagus. Itulah yang namanya Muslim yang hakiki ya, ada referensinya. Walaupun referensinya dari Utsaimin. Nah, Ayat berapa Ustaz Tafrizal? enggak, saya enggak tahu ayat berapa itu. Ayat berapa tuh, Beb? Ayat 14. Iya. Ini diartikan tajri bi amrina. Jadi kapal itu berlayar ya dengan izin kami atau dengan kehendak kami. Bi amrina. Tajri bi ayunina jazaan liman kana kufir. Kufiro. Jadi kapal itu berlayar di atas izin kami atau di atas kehendak kami sebagai balasan bagi orang-orang yang didustai oleh kaumnya. Kufiro di sini dia didustai oleh kaumnya. Jadi orang-orang yang seperti para nabi itu kan didustai kaumnya. Nah, dia menaik kapal itu diawasi atau berada dalam kuasa Allah, kapal itu berjalan dengan izin Allah. Gimana Bang, mau pulang? Capek ya? Enggak. Ya, capek. Enggak ada capek ya. Ayunina di sini diartikan Ya Abu, kalau dalam tafsir Jalalain atau tafsir Sawi itu ditakwilkan bi ayunina, itu ditakwilkan bi amrina. Tetapi kalau kita yang lain seumpama Imam Syekh Saleh itu belum tentu, bisa jadi mereka tidak mentawilkan. Ya, mungkin bedanya di situ. Kalau di sini kan berlayar dengan mata kami, pengawasan kami, mungkin pengawasan Allah gitu mungkin. Iya, emangnya ada pentakwilan Quran, ayat, khususnya kalimat terhadap mereka-mereka. Minhajul Muslim telah baca kak? Sudah khatam Minhajul Muslim? Saya emang nggak paham Ustaz. Ya, mereka menyatakan bahwa Quran itu tiada boleh ditakwil. Seumpama wassama abanainaha biaidin. Wassama banainaha biaidin. Ya, itu mereka tiada mentakwilkan. Maka keluar surah di saat dinyabarkan mereka Tuhan memangku surahnya, memangku terhadap langit. Seandainya kalimat itu tiada ditakwil. Nah, ujung-ujungnya ya mujassimah lah. Ya bedanya di sini sih. Bingung. Bagaimana Ustadz Yulianto? Saya itu tidak sampai hati mengatakan kalian itu mujassimah. Cuman ya itu ya, bila didatangkan hujah itu perasaan sampean itu apa gitu? Enggak, bukan untuk sampean, tetapi untuk mereka.
Oh iya. Iya, bahasanya tuh harus diteliti. Bahasanya bukan untuk sampean-sampean, tetapi bahasa itu untuk mereka. Ya, Cuman menurut gini loh, maaf. iya. Kalau saya pribadi meyakini, jadi kalau yang di sini menetapkan bahwa Allah memiliki kedua mata yang hakiki, ya ini hakiki kan, jadi kedua mata punya gitu ya. Yang Kalau hakiki itu ya. jisim atau bukan? Tidak Iya. bagus sih. Mungkin jisim. Iya. Ya, udah Ya, terus. satu. Allah yang pertama. Allah Yang melihat pertama. dengan keduanya dengan bentuk yang layak dengannya. Nah, ini yang layak. Jadi kedua mata tapi yang layak dengan Allah lah gitulah. Mungkin ke situ kali ya. Ya. Yang kesimpulan itu, the poinnya Allah itu memiliki mata yang utuh, hakiki toh. Ya. Ya, satu poin. Ya, satu Ya. poin. Di ayat itu dalam suratul Qamar ayat 14, poin yang pertama itu Allah memiliki mata yang hakiki. Satu. Ya. Yang kedua, suratul Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Coba. Ar-Rahman. 'Alal 'arsy istawa, suratul Thaha ayat kelima. Ya, itu Allah bersemayam di atas arsy-Nya kan. Ya, bagaimana cara bersemayam ya? Nah, kalau itu saya punya rujukan juga ini di sini. Ya, coba dibacalah, tampil. Ntar Ya, dulu, ini Ustaz. Yang lain. ini mohon maaf semuanya, sampean-sampean, asatid. Ini bukan berdebat, tetapi ini diskusi ya. Nah, itu harus dicamkan. Nah, Kalau itu Ustaz, jadi istiwa kalau ini ada pengertian. Jadi istiwa dalam etimologi bahasa dimutlakkan atas beberapa makna yang berkisar antara kesempurnaan dan akhir suatu. Jadi istiwa itu tercantum dalam Al-Qur'an dengan 3 bentuk. ya, coba jabarkanlah. Yang pertama mutlak. Yo. Mutlak. Walamma balagha asyuddahu wa astawa. Ya. Surat Al-Qasas 14, yaitu Ya. sempurna. Ya. Jadi istawa itu bersemayam dudukkah? Bukan duduk, Bersemayam bertempat gitu. bukan duduk, bukan. Bagaimana juga? Jadi tingginya bukan, itu artinya tinggi dan menetap karena dia maksudnya gini loh. Jadi artinya kan ada 3, terus kalau digandeng dengan ila sumastawa ila sama, dan kemudian dia berkehendak menuju langit, yaitu menuju dengan kehendak sempurna. Gimana ya? Jadi gini loh, kalau depannya digandeng ala itu artinya tinggi dan menetap gitu loh. Itu dalam kitab Ini- itu, Ustaz Yulianto, dalam kitab itu ya. Ya. Ya, boleh. Ada kamus nggak? Sama sampean ada kamus? Nggak ada Ustaz. Cuman saya yang pernah paham, pernah ini. Jadi kalau dalam mungkin depannya diganteng ala itu jadi Jar majrur. jadi intinya makna yang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu Jadi jar majrur itu kalau tinggi dan depannya ada menetap Allah. gitu loh. Istiwa Boleh. Allah di atas arsna berarti ketinggian dan ketetapannya di atasnya yang layak dengan kemuliaan dan kebesarannya. Oh, Istiwa gitu. merupakan sifat fi'liyah, sifat yang berupa perbuatan yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan Ijma. Itu. Iya, itu kata-kata yang keluar di terakhir tadi. Apakah ada pendukungnya, Ustadz Yulianto? Tadi sampean menyatakan bahwa istiwa itu adalah fi'liyah Allah, begitu kan? Iya. Ya. Jadi bergerak gitu toh kesimpulannya ya. Ya kan? Mungkin, Bisa iya. bisa Iya. jadi bergerak melangkah. Berarti punya kaki dong.
Ya tak? Oh, bukan bergerak melangkah, tetapi ia duduk, ya punya pantat toh. Oh enggak, ia tidur punya punya punggung. Istatal dua, satu saja, punya kaki atau tidak gitu aja. Jangan banyak-banyak, nanti makin pening beliau. Ya, jadi poin itu kalimat-kalimat atau ayat-ayat tersebut dalam mazhab kita semua itu dikatakan kalimat atau ayat mutasyabihat. Kalimat mutasyabihat harus ditakwil. Kalau enggak mujassimah. Fahimta ma'kul? Fahimta ma'kul. Jangan keras-keras kali. Ya. Ditanya Jadi, paham tak? jadi kan fahimta ma'kul, apakah sampean-sampean semua yang ada di Komal ini paham kalimat atau ayat mustabihat harus ditakwil. Seumpama Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, bukan Utsaimin, bukan Bembas yang menyatakan. Yang pertama yang menyatakan yaitu Sayyiduna wa Maulana Ali karamallah wajhah. Bagaimana ucapan beliau? Inna Allah khalaqal arsya idharan liqudratih wa lam ya'khudha wa lam yattakhidha makanan li dzatih. Itu bukan perkataan saya ya, bukan Utsaimin, bukan tabi'in, bukan tabi'in, tetapi sahabatun min ashabi Rasulillah. Inna Allah khalaqal arsya, Allah menciptakan. Tapi udah sering kali disampaikan itu Ustaz. Udah sering kali kita sampaikan perkataan Imam Ali tersebut. Itu udah dia balik dia. Mereka yang gitu. Tetap mereka mengatakan Allah dulu.